Shalom sahabat GKBS TV, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan pada hari ini, karena kami boleh kembali menikmati hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Biarlah firman-Mu yang menyapa kami, yang menuntun kami dalam perjalanan kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes memberitakan bahwa kasih Allah dalam Yesus Kristus adalah kasih bagi dunia. Bukan berhenti pada satu bangsa, satu suku atau satu kelompok. Bahkan bukan berhenti pada yang sering disebut bangsa pilihan, yaitu Israel. Yohanes 3 ayat 16 juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kerajaan Allah itu ditujukan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Tetapi kemudian Allah juga menginginkan supaya semua bangsa menjadi pengikutnya. Inilah yang menjadi renungan bagi kita, karena kita sering seperti apa yang dipahami oleh bangsa Israel, yang sering menganggap bahwa status sebagai bangsa Tuhan menjadi sebuah hak istimewa yang dianggap membuat mereka lebih dari yang lain. Orang-orang Kristen juga mungkin bisa saja jatuh kepada pemahaman yang seperti itu. Kita bisa saja memahami bahwa kitalah orang-orang yang diselamatkan. Kitalah orang-orang yang paling suci di hadapan Tuhan, sehingga itu bisa saja membuat kita menjadi terhalang untuk mengasihi orang-orang lain, atau bisa saja kita terhalang untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang yang di sekitar kita yang belum mempercayai Yesus. Maka dengan demikian, jika disebutkan dalam teks ini tentang ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yang disebutkan Yesus adalah bahwa ada orang-orang, ada bangsa yang lain yang seharusnya menjadi bagian dari kerajaan Allah, seharusnya menjadi bagian dari misi orang-orang Kristen, misi dari gereja untuk memperkenalkan Sang Kristus kepada mereka. Bercermin dari teks ini, bercermin dari firman Tuhan, dan bagaimana Yesus menempatkan dirinya sebagai gembala bagi semua orang, bukan bagi domba-domba khusus, tapi bagi domba-domba yang lain juga. Dia mau menuntun, dia mau membawa kepada keselamatan itu. Itulah juga yang menjadi dasar bagi kita untuk bertindak,
untuk memikirkan dan untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lain yang tidak sesuku dengan kita, yang tidak sebangsa dengan kita, bahkan yang tidak seagama dengan kita. Firman ini mengajarkan kita supaya kita tidak bersikap eksklusif atau tertutup, bahkan menutup diri terhadap yang lain. Sebab firman Tuhan menginginkan supaya kita bercermin kepada kasih Tuhan, yang menginginkan supaya semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Bukankah kita sering dihinggapi kasih yang kerdil ketika kita menganggap bahwa kitalah orang-orang yang paling istimewa, kitalah orang-orang yang paling dikasihi, hanya kitalah orang-orang yang pantas diselamatkan. Tetapi di sisi lain, ternyata Tuhan ingin menggembalakan semua. Tuhan menginginkan supaya semua bangsa menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Inilah cara berpikir yang baru. Tentu dengan cara berpikir ini, kita juga diajak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang membuka diri, menjadi orang-orang yang inklusif, membuka diri kepada semua orang menjadi sahabat, semua orang menjadi orang-orang yang pantas bergandengan tangan dengan kita. Demikianlah kerendahan hati Kristus, kerendahan hati Yesus mau menjadi gembala bagi semua, dan itulah menjadi tujuan Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan firman ini kita didorong dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, di mana kita sering melayani atau bekerja, itu adalah menjadi tempat bagi kita untuk mempraktekkan bagaimana kasih Kristus yang melampaui pikiran kita, yang melampaui kehendak kita, yang melampaui pikiran-pikiran kita yang cenderung menutup diri, yang cenderung eksklusif. Tuhanlah yang memberkati kita menjadi domba-domba yang bersatu dengan domba-domba yang lain. Selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang menjadi gembala bagi kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menuntun kami hari ini, supaya kami berpikir seperti Tuhan juga memikirkan dan mengasihi dunia ini. Benar Tuhan, kami telah Engkau selamatkan, tapi Tuhan juga menuntun kami untuk menyebarkan Injil itu kepada seluruh dunia ini, supaya seluruh dunia ini tunduk kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskan